bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ajar. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ajar. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup seperti Kau, Yesus. Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu Kau selalu ada memperhatikanku. Saat ku telusuri perjalanan hidupku, sungguh hanya anugerah-Mu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Mari dalam persiapan kita nyanyikan pujian, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Shalom. Selamat hati. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sungguh besar dan ajaib di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari Minggu ini, hari anugerah Tuhan bagi kita semua. Yang hari yang dijadikan Tuhan bagi kita untuk memuliakan, untuk beribadah, meninggikan nama Tuhan. Untuk itu saya jemput kita semua untuk berdiri. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di ruang maha kudusnya Tuhan. Kita mau beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan ajaib. Oleh karena kasih-Nya, Dia boleh berkarya lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kita beroleh kemenangan, kita boleh beroleh kehidupan di dalam hari-hari hidup kita tiap-tiap waktu. Dia memberkati kita setiap saat. Nafas kehidupan yang Dia beri itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Untuk itu apa yang mau kita nyatakan kepada Tuhan? Selain rasa syukur, rasa sukacita yang besar, kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita memuji-muji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan secara medley pujian Singing Glory, Praise the Lord, dilanjutkan dengan pujian nyanyi Glory. Ya, bolehkah kita semua berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini Singing Glory, Praise the Lord, dilanjutkan dengan nyanyi Glory. Glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita
Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Kita semua mau bernyanyi glory bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita punya kerinduan untuk memuji-muji nama Tuhan Yesus. Tetapi kita menyadari bahwa kadang-kadang hati kita tidak bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena suatu beban berat di dalam kehidupan kita. Ada tekanan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih suka untuk ada di dalam situasi yang sulit. Kita lebih banyak ada di dalam situasi yang sulit yang membuat kita sulit sekali untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Termasuk beban karena dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Mari sama-sama kita akan mengaku setiap salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Apakah sungguh kita mengasihi Tuhan atau lebih banyak kita mengasihani diri kita. Kalau kita menyadari akan setiap dosa kita, mari kita datang kepada Tuhan, mengakuinya di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, akan menuntun kita untuk bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. mari secara pribadi kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah setiap kami. Engkau yang paling tahu. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Apakah sungguh kami sudah hidup benar? Apakah sungguh kami sudah mengasihi Tuhan dengan benar? Ampuni kami Tuhan. Kami lebih banyak mengasihani diri kami daripada mengasihi Tuhan. Ampuni kami. Kami lebih banyak menyakiti hati sesama kami, orang-orang yang terdekat dengan kami Tuhan. Ketika apa yang kami inginkan tidak sesuai dengan yang kami harapkan,
Ampuni kami, kasihani kami Tuhan, layakkan kami. Dengarkanlah setiap suara yang memohon pengampunan Tuhan secara pribadi dari kami semua. Biarlah Tuhan mengampuni kami, membasuh kami. Darah-Mu yang sudah Kau curahkan akan terus membasuh kehidupan kami. Dengarlah setiap permohonan kami yang memohon pengampunan atas setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Sungguh karya Tuhan yang ajaib. Seorang John Newton, seorang manusia yang dikatakan orang yang paling berdosa, sama seperti Paulus. Tetapi ketika Tuhan membenarkan dia, ketika dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menyucikan dia, hanya satu kata, amazing grace, ajaib sungguh anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita meresponi untuk karya pengampunan Tuhan dengan menyatakan amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet The song that saved a wretch like me, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm fine. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ya, puji Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan. Sehingga kita butuh anugerah Tuhan tiap-tiap hari untuk menuntun kita bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita meresponi anugerah itu dengan menyenangkan hati Dia. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Di situ tertulis apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita bersama-sama pujikan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus.
rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, demikian jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengasihi. Hanya Engkau Saya menulis nyanyi, dipersilakan. pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kerinduan kami senantiasa tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Karena kalau kami jauh dari Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kami tidak ada damai sejahtera, bahkan hidup kami berantakan. Dan kami percaya Tuhan, hanya bersama dengan Engkau, hanya dekat Allah saja, kami tenang, kami merasakan damai sejahtera. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, senantiasa ada firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, yang menjadi bagian kami, untuk kami boleh tinggal di dalam-Mu Tuhan, untuk kami boleh melangkah dalam hidup ini. Dan di pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang beribadah saat ini maupun yang beribadah di rumah-rumah. Biarlah Tuhan memberkati hati pikiran kami boleh terarah kepada firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Tuhan menolong kami semua, Tuhan menolong hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, damai di hati. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan besar bagi kita. Walaupun tentunya kita tahu kita senantiasa bergumul dengan pergumulan yang dihadapi oleh dunia ini dan hingga kepada kita. Tapi kalau kita boleh ada hingga hari ini, itu semua hanya kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur dalam gereja GKRI kita boleh memulai ibadah minggu walaupun sebagian masih di rumah beribadah bersama-sama, tapi kita percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi ini, di hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema, yaitu ketaatan. Karena untuk melangkah di dalam kehidupan ini kita butuh taat. Di situasi-situasi virus corona ini butuh juga ketaatan untuk kita lakukan agar boleh kita terhindar dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu mari kita membaca kisah ketaatan dari seorang pribadi yang luar biasa yang kita kenal dan kita sering baca, yaitu dalam Kejadian 22, kisah tentang Abraham. Kejadian 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Mari kita membaca. Saya akan membaca ayat ganjil dan Bapak Ibu membawa baca ayat-ayat selanjutnya, kita bergantian. Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayat 19. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusutnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunannya itu akan menduduki kota-kota musuhnya. oleh keturunanmu
pula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian bagian firman Tuhan yang mendasari khotbah kita di pagi hari ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara tentang ketaatan. Ya, mungkin ada ilustrasi yang sudah kita bisa baca di yang dikirimkan, tapi saya mau mengangkat satu ilustrasi tentang ketaatan, di mana beberapa waktu yang lalu ini masalah virus. Ada seorang satpam di satu rumah sakit yang harusnya diisolasi, yang harusnya dia harus melewati proses isolasi selama 14 hari karena ada indikasi terkena virus corona. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menaati aturan tersebut. Kalau mungkin kita baca di media sosial, bahkan di televisi disampaikan, dia tidak menaati aturan yang harusnya ia ikuti untuk isolasi selama 14 hari. Tapi ia pulang kampung. Dia pulang kampung, di berita dikatakan dia ada dan hadir di acara 40 harian orang tuanya meninggal. Dan juga dia berkumpul dengan teman-temannya, ada sempat bermain voli dan sebagainya. Dan setelah itu dia sesampai di kampung, ternyata ada berita bahwa dia positif corona. Dan apa akibatnya? Orang-orang yang hadir di acara yang dia hadiri, teman-teman yang bermain harus diperiksa. Jangan-jangan positif virus corona. Akibat dari ketidaktaatannya akan hal yang harus dia lakukan, akhirnya orang lain pun mengalami kesulitan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya ketaatan di dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Bukan cuma di situasi-situasi yang dialami oleh dunia ini, yaitu dengan adanya virus corona, tapi di kehidupan kita yang sementara kita jalani. Sangat penting untuk boleh hidup taat. Ketaatan menjalani apa yang harus menjadi bagian yang harus dijalani di dalam kehidupan kita, atau mungkin dalam istilah di kita dalam pekerjaan, standar operasi prosedur, SOP-nya harus ditaati benar-benar agar benar-benar hidup berjalan baik sesuai dengan rel yang dikehendaki. Nah, bagian pembacaan kita tadi merupakan teladan atau contoh bagaimana ketaatan dari seorang manusia kepada apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, yaitu Abraham yang meresponi perintah atau firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Kalau kita memperhatikan ayat 1 di situ dikatakan, setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, kata mencoba lebih tepat diterjemahkan dengan menguji. Sehingga terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini menulis beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Karena apa? Allah tidak pernah mencobai siapapun. Yang memberikan pencobaan adalah setan dengan maksud untuk menjatuhkan manusia. Sedangkan Allah memberikan ujian dengan maksud untuk mengangkat dan menguatkan manusia. Kenapa ada ujian anak-anak sekolah? Ya kan, supaya melihat kemampuan mereka sejauh mana, bukan untuk mencoba dan menjatuhkan mereka, untuk tes apakah mereka pintar atau nyanda, tapi menguji selama ini yang dipelajari apakah sudah masuk menjadi bagian dari pengetahuan anak-anak. Nah, Allah menguji Abraham dengan maksud mengungkapkan kemurnian iman dari Abraham. Seberapa kuat, seberapa mampu dengan proses yang sudah ia lewati mengikut Tuhan, apakah itu benar-benar menjadi bagian kehidupannya, sehingga ada ujian yang harus diikuti. Seberapa taat Abraham kepada Allah dalam ia mengikuti Tuhan, sehingga ia akan memperoleh kemuliaan dan kehormatan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat perintah yang disampaikan Allah kepada Abraham dengan cara seperti yang dilakukan sebelumnya, di mana Allah berfirman. Allah senantiasa berfirman. Kalau kita mulai baca dari Kejadian pasal 12,
Di situ Allah berbicara dengan berfirman kepada Abraham, dan sebagai hamba yang baik, Abraham menjawabnya. Dan Abraham menjawab, "Ya Tuhan, apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada dia?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, relasi yang sudah terbangun mulai Abraham dipanggil, sehingga dikala Allah berbicara kepada Abraham, Abraham mengerti bahwa Allah lah yang berfirman, yang menyampaikannya. Tapi secara khusus di bagian yang kita baca ini merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan yang disampaikan Allah kepada Abraham. Sebelum-sebelumnya kalau kita membaca di mana Allah berjanji akan memberkati Abraham, tapi di bagian yang kita baca adalah sesuatu ujian yang sangat berat. Sesuatu yang sebenarnya dia sangat harapkan. Bertahun-tahun menantikan kehadiran dari Ishak anaknya, tetapi saat ini Allah berfirman agar Abraham mengorbankan Ishak anaknya sebagai korban bakar. Ini adalah suatu ujian, suatu perintah yang sangat berat yang harus dilakukan oleh Abraham dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa ini sangat berat? Karena Ishak adalah anak Abraham, anak tunggal dari Abraham dan Sarai, dan Allah meminta untuk dipersembahkan. Dan ini jelas di ayat 2 dikatakan, ia adalah anak yang sangat Abraham kasihi, karena anak satu-satunya. Mengapa juga ini merupakan ujian yang sangat berat, perintah yang sangat berat? Karena kita tahu untuk hadirnya Ishak di tengah-tengah kehidupan keluarga Abraham, dia dan Sarai butuh waktu 25 tahun. Mengapa ini juga merupakan suatu hal yang sangat berat? Karena Ishak diminta untuk menjadi korban bakaran. Kalau kita membaca dalam Imamat pasal 1, korban bakaran itu harus disembelih lalu dibakar. Coba kita bayangkan kalau orang yang kita kasihi harus dipersembahkan dengan cara demikian. Kalau mungkin di saat ini hanya dipersembahkan jadi hamba Tuhan, yang mungkin aman-aman, ya kan? Supaya dia boleh melayani Tuhan, saya berikan kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi coba bayangkan di situasi pada waktu itu, orang yang kita kasih, anak yang kita kasih, tapi harus menjadi korban bakaran, disembelih, dan dia sendiri yang harus melakukannya. Ini merupakan ujian yang sangat berat. Dan juga coba bayangkan, kalau ini memang terjadi, Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran, dia mau katakan apa kepada Sarah? Dia akan bicara seperti apa kepada istrinya? Pulang, pergi bersama-sama dengan anaknya, pulang sendiri. Dan ternyata dibawa sebagai korban sembelihan, korban bakaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, ini merupakan ujian yang sangat berat. Tetapi Abraham bisa melaksanakan dengan penuh ketaatan karena apa? Adanya kasih karunia Allah. Adanya kasih Allah. Dan di samping itu tentunya kita tahu iman Abraham begitu kuat. Keyakinan Abraham begitu kuat. Karena dia pasti sudah berpegang kepada janji-janji yang sudah dia dengar selama ini. Relasi yang dibangun, terjalin antara Allah dan Abraham begitu luar biasa sehingga dia sanggup melakukan perintah Tuhan. Kalau orang saat ini membaca Alkitab ini, so tahu pada akhirnya Allah menyediakan. Tapi pada waktu itu Abraham belum tahu apa yang akan terjadi. Yang dia tahu, dia hanya harus melakukan apa yang diperintahkan. Dan Abraham tahu seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa tidak membiarkan seorang dicobai melampaui kekuatannya. Allah tidak pernah mencobai, menguji melebihi dari kekuatan yang dialami, yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga bagi kita bila menghadapi ujian yang berat, maka dalam arti tertentu mungkin kita bisa membanggakan diri, tapi jangan sombong. Ya kan, orang bisa melewati ujian-ujian yang sangat berat, tapi itu bukan karena orang kuat, bukan karena orang mampu, tapi karena ada kasih karunia Allah, ada pertolongan Tuhan. Sebaliknya kita mungkin yang tidak pernah mengalami ujian yang berat, mungkin bisa menjadi perenungan, jangan-jangan iman kita lemah, sehingga kita
belum pernah mengalami hal yang sangat berat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa kita lihat di dalam kehidupan Abraham. Dia begitu hebat, imannya begitu kuat di dalam Tuhan. Karena relasi yang terjalin selama ini. Allah senantiasa berfirman kepada Abraham, dan ia senantiasa meresponi, ya Tuhan, apa yang akan engkau katakan? Selanjutnya mari kita perhatikan bagaimana sikap Abraham dalam menghadapi ujian atau meresponi perintah Allah tersebut. Yang ini juga harusnya menjadi langkah-langkah bagaimana kita harus hidup dalam ketaatan. Ayat 3a di situ dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Kalimat bangun pagi-pagi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perintah ini sangat berat. Bayangkan firman ini seringkali di masa itu disampaikan di saat sebelum tidur, sebelum beristirahat. Dan di sini kita bisa melihat walaupun ada firman yang begitu berat, Abraham bisa tidur. Coba seandainya ada firman kepada saya dan mengatakan Abel atau Kana harus dipersembahkan, pasti jadi pikiran. Orang pasti berpikir apa yang akan terjadi. Bahkan mungkin orang nggak bisa tidur. Tapi kita bisa lihat di sini dikatakan Abraham bangun pagi-pagi. Bukan ditulis Abraham tidak tidur semalam dan kemudian pagi-pagi dia berdiri. Tapi di sini ditulis keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Berarti Abraham bisa tertidur. Karena apa? Yang tadi saya katakan relasi yang terjalin dengan baik dan keyakinan Abraham akan kemurahan dan kasih Allah. Kemudian hal yang berikut kita lihat langkah-langkah ketaatan. Ayat 3a masih kita perhatikan keesokan harinya. Keesokan harinya. Di sini kita melihat ketaatan Abraham langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang ini kadang-kadang tunggu sedikit lagi, tunggu nanti besok lagi, tunggu nanti kapan. Tapi Abraham di sini katakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ketaatan adalah melakukan langsung apa yang diperintahkan oleh sang pemberi perintah, atau mungkin singkatan lebih mudah, taat. Tidak ada alasan titik. Tidak ada alasan untuk tunggu, untuk sebentar, nanti harus dilakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Keesokan harinya, firman Tuhan datang pada hari sebelumnya, dan besok pagi dia harus langsung mengadakan perjalanan dan pergi. Dan ini merupakan iman yang luar biasa, yang penuh ketaatan. Abraham tidak pernah menunda apa yang harus dilakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di bagian ini tidak ada pertanyaan, mengapa Tuhan? Mengapa harus Ishak? Mengapa ini firman ini harus sampai kepada saya? Mengapa nyandak saya bawa kambing domba aja kok saya bawa dan sampaikan sebagai korban sembelihan, korban persembahan? Mengapa dan mengapa? Tetapi Abraham keesokan harinya langsung pergi. Seorang penafsir berkata, perintah-perintah Allah tidak untuk dipertanyakan tetapi untuk dilaksanakan. Perintah-perintah Allah, firman Allah tidak dipertanyakan tetapi untuk dilaksanakan. Selanjutnya kita lihat langkah ketaatan berikutnya. Dalam perjalanan selama beberapa hari itu Abraham tidak maju mundur dalam keputusannya untuk mentaati Tuhan. Minimal butuh perjalanan 3 hari 2 malam. Dan dalam perjalanan itu orang bisa berubah. Tetapi kita melihat dalam bagian firman ini tidak ada langkah untuk mundur. Ya kan? Kalau orang dalam melaksanakan perintah Tuhan mungkin ada waktu lebih, orang masih berpikir backingnya ada dan sebagainya. Tetapi Abraham tidak. Dia terus melakukan perjalanan hingga tiba di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian kita lihat juga kata-kata kepada bujangnya ayat 5. Di situ dikatakan, tinggallah kamu di sini. Mengapa Abraham tidak membiarkan mereka ikut? Harusnya ya kan punya
bujang punya pekerja, mau bawa ibu mau siap tuh kayu api dan sebagainya, mungkin cari apa, mencari hal-hal yang dibutuhkan untuk korban bakaran tersebut. Tetapi kenapa para bujangnya ini disuruh tinggal? Karena bisa-bisa para bujang ini menjadi penghalang bagi Abraham untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Atau bisa aja kan respon kemanusiaan di saat lihat Abraham semua persembahkan Ishak, bisa aja dorang tahan. Bisa aja. Walaupun secara logika Abraham ini bisa suruh ikut sampai di tempat untuk korban persembahan, dan mereka yang menahan Ishak untuk diikat dan siap untuk dibunuh, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang Abraham lakukan? Mengatakan kepada para bujang, tinggallah kamu di sini. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat selanjutnya. Nah, disinilah kita melihat iman dari Abraham. Walaupun Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, kalau mempersembahkan berarti kasarnya mati. Tapi kita lihat di ayat tersebut ada kalimat, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bukan saya kembali kepadamu. Disinilah kita melihat keyakinan dari Abraham bahwa Allah akan melakukan yang terbaik. Allah akan melakukan hal-hal yang benar-benar bagi kebaikan Abraham. Ishak dengan keyakinannya Tuhan akan menyediakan hal yang terbaik. Walaupun dia belum tahu, kalau orang sudah tahu di cerita ini, bahwa pada akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita lihat ayat 9 dan 10, Abraham betul-betul mau membunuh Ishak, mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ini mau menunjukkan bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Abraham mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Padahal Ishak adalah yang paling baik yang Abraham miliki. Ada banyak harta kekayaan yang ia punya kalau kita baca kisah tentang Abraham. Seorang yang kaya. Tetapi yang terbaik saat itu yang ia miliki yaitu Ishak anaknya. Tapi di sini ayat 9 sampai 10, Abraham betul-betul mau membunuh Ishak. Karena apa? Dia mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ia miliki. Abraham mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seorang misionaris Amerika yang tinggal di India melihat seorang ibu memiliki 2 orang anak yang berjalan menuju ke Sungai Gangga. Pada waktu itu orang akan tahu kalau seseorang pergi berjalan menuju ke Sungai Gangga, maka dia akan mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa mereka. Dan ibu ini, misionaris ini, melihat ibu ini berjalan dengan kedua anaknya. Salah seorang anaknya cacat, tidak bisa melihat. Sedangkan salah seorang anaknya adalah anak yang boleh dikatakan sempurna, fisik yang baik. Kemudian pada saat ibu ini kembali, sang misionaris ini kemudian bertanya, karena ternyata ibu ini kembali, anaknya yang tidak cacat, yang sempurna, sudah tidak ada. Dia hanya kembali dengan seorang anaknya yang cacat, yang secara fisik tidak baik. Kemudian sang misionaris ini berkata, ibu, kalau engkau harus mempersembahkan salah satu anakmu, mengapa engkau tidak memberikan anak yang lumpuh dan buta itu? Kemudian sang ibu ini menjawab, oh Tuhan, aku tidak tahu Allah macam apa yang kamu punya di Amerika, sehingga engkau harus mempersembahkan yang cacat kepada Allah. Kami harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah yang kami percayai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita? Yang dulu-dulu ada istilah, no? Anak-anak yang pinter-pinter, kalau boleh saya masuk di kedokteran, di fakultas-fakultas yang baik, yang sudah ada lulus-lulus di tempat tertentu, di universitas yang baik, kalau boleh saya masuk di sekolah teologi, ya kan? Yang so hancur berkeping-keping kehidupannya, baru saya masuk di sekolah teologi. Ada hal yang seperti itu. Tetapi sesungguhnya kita harus memberikan yang terbaik. Allah kita adalah Allah yang sempurna, dan kita juga umatnya harus mempersembahkan yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Abraham.
Abraham mempersembahkan apa yang paling baik kepada Allah yang ia percayai, kepada Allah yang ia yakini, kepada Allah pencipta alam semesta ini, pemilik kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan Abraham dalam mempersembahkan Ishak ini merupakan gambaran dari kasih Allah terhadap kita. Gambaran dari kasih Allah kepada kita, di mana Allah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menderita dan mati bagi kita sebagai korban untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Kemudian gambaran Abraham mempersembahkan Ishak adalah menunjukkan kewajiban kita kepada Allah, bahwa kita harus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, memberikan apa yang paling untuk dipersembahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya apa yang terbaik yang kita berikan, Allah juga memberikan yang terbaik. Bukan itu yang kita cari, tapi kalau kita lihat di bagian ini, tepat pada waktunya Tuhan juga memberikan yang terbaik. Ayat 11 dan 12 di situ dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Allah memberikan pengganti yang terbaik juga untuk dipersembahkan kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, di situ dikatakan Allah juga memberkati Abraham. Ayat 15 sampai 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan Abraham dibalas dengan berkat Tuhan. Allah menyediakan, menggantikan apa yang akan diberikan oleh Abraham kepada Allah. Bahkan Allah berjanji memberkati kehidupan dia dan keluarganya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengulangan akan janji ini dengan tujuan untuk memberikan keyakinan baru kepada Abraham, bahwa Allah tidak sekali-kali akan membiarkannya, Allah tidak sekali-kali akan meninggalkannya, dan agar supaya imannya semakin kuat. Jadi kita mungkin pernah mengalami, mengalami bahwa dikala ada pergumulan, ada pencobaan, dan kita lewat itu dengan penuh ketaatan, maka iman kita akan semakin kuat. Menaati Tuhan berarti menemukan keyakinan yang baru untuk melangkah, untuk hidup, boleh memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan ini yang ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, mari kita melewatinya dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Dalam kita bersama-sama dalam persekutuan gereja Tuhan, mari kita membangunnya dengan penuh ketaatan, maka niscaya kita akan menuai. Allah akan memberkati kehidupan kita dan persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar lagi dari Abraham, bagaimana ketaatannya dalam hidup ini yang sementara kami jalani. Di saat-saat kami melalui pergumulan dan penderitaan, terkadang kami tidak taat melewati pergumulan dan penderitaan. Tuhan, menolong kami Tuhan, agar langkah-langkah kami ke depan, kami boleh mengikuti Tuhan, langkah-langkah ketaatan kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan Abraham. Abraham taat, mendengarkan firman Tuhan, dan langsung mengerjakan dengan mengikuti secara detail apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan, menolong kami semua, kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan besar bagi kami, untuk kami boleh hidup taat, menjalani setiap peran kami, tanggung jawab kami. Tuhan, menolong kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman-Nya, dan biarlah kita boleh menjadi murid Kristus yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan mari kita mau menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kepada Tuhan lewat pengakuan iman yang kita nyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita dan ketulusan tentunya, mari kita akan mempersembahkan persembahan untuk pelayanan, dan kita nyanyikan bersama pujian tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan, Tuhan yang begitu baik, yang terus menuntun hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini cuma anugerah Tuhan, dengan kekuatan, dengan kesehatan daripada Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar di tengah situasi yang sulit, di tengah dunia ini, di tengah bangsa ini, di tengah kota kami ini Tuhan. Tapi kami masih terus merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata. Walaupun kami sebagai umat Tuhan dunia ini, di hari ini hari yang sungguh istimewa, saat kami menyiapkan waktu khusus, waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biasanya kami berkumpul Tuhan di gereja, tetapi kalau kami ada di rumah-rumah untuk beribadah, kami percaya juga ini tidak mengurangi Tuhan rasa sukacita dan syukur kami, bahwa hati kami tetap tertuju kepada Tuhan untuk menyembah meninggikan nama Tuhan. Terima kasih. Ada banyak berkat Tuhan yang boleh kami terima. Ada banyak berkat saat kami melewati banyak sekali pergumulan dalam hidup, karena kami percaya kami punya Tuhan. Untuk itu kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan kami, setiap Tuhan masalah-masalah kami, hanya kepada Tuhan saja. Hanya Engkaulah tempat sandaran kami Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami. Kami memohon Tuhan kiranya menolong di situasi ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri Tuhan yang terus mengingatkan kami umat-Mu untuk sadar Tuhan. Bagi yang belum ingat Tuhan, yang belum sadar, diingatkan bahwa Tuhan yang berbeda kehidupan. Engkau yang punya dunia ini, Engkau yang menciptakan seisi dunia ini. Engkau yang paling tahu keberadaan kami untuk kembali datang kepada Tuhan. Setiap orang yang menjauh daripada Tuhan, untuk boleh kembali datang kepada Tuhan lewat setiap peristiwa ini Tuhan. Tuhan mengingatkan untuk kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga menolong Tuhan, ke Tuhan berkenan
Biarlah semua ini boleh lalu dari kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Saat virus ini melanda, banyak orang-orang Tuhan Yesus yang mengalami pergumulan penderitaan. Tuhan tolong kuatkan, mampukan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan, Engkau boleh memakai orang-orang Tuhan, para ahli, untuk boleh menemukan virus tuh, antivirus ini, sehingga betul-betul Tuhan kami boleh dilalurkan dari semua ini. Tuhan menolong kami semua Tuhan, untuk Tuhan terus ada di dalam hikmat-Mu Tuhan, tahu mengambil sikap yang benar, bagaimana melangkah di situasi-situasi yang ada. Tuhan berkati setiap anak-anak kami juga Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka Tuhan, saat mereka harus belajar di rumah. Biarlah Tuhan terus menuntun mereka untuk tahu menjalin hubungan relasi yang intim dengan Tuhan, lewat persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan kiranya berbelas kasihan. Tuhan kiranya menolong di tengah situasi ini begitu sulit Tuhan. Karena juga setiap tenaga kesehatan mereka begitu bergumul. Tuhan tolong setiap tenaga kesehatan yang ada, dokter, perawat, semua yang terlibat di rumah sakit Tuhan, apalagi yang menangani COVID-19 ini. Tuhan beri mereka kekuatan, perlindungan di dalam nama Yesus, sehingga mereka juga dimampukan untuk melewati semua ini. Tuhan yang menolong dan memberkati. Tuhan juga memberkati untuk kami semua yang memulai Tuhan persekutuan gereja GKRI Agape ini. Tuhan berkati di dalam persiapan Tuhan, gedung yang sedang direnovasi sudah hampir selesai. Kami bersyukur dan memohon Tuhan supaya di waktu dan saat yang tepat menurut waktu Tuhan ini boleh terselesaikan dengan baik. Setiap sarana juga yang sudah ada kami bersyukur dan memohon juga untuk apa yang masih kurang sedang dipersiapkan boleh perlengkapi Tuhan dengan baik. Berkati setiap yang ambil bagian di dalam pekerjaan yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap pekerja, setiap juga anggota yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati, bahkan keluarga yang boleh mempersembahkan, Tuhan terus memberkati, keluarga Teteku di Padang, bahkan semua kami, semua keluarga yang terus ambil bagian di lewat doa, yang bergumul bersama-sama, lewat pemberian diri. Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan apa yang boleh dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan juga yang boleh diberikan, biarlah boleh dipakai Tuhan bagi pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja-Mu ini Tuhan, memulai bersama dengan Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan, dan mau dipakai Tuhan untuk menjangkau yang terhilang, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang haus dan lapar akan firman Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan yang terus Tuhan di dalam beban berat Tuhan, tidak tahu jalan Tuhan yang harus ditempuh. Biarlah lewat gereja ini Tuhan boleh menjangkau mereka, membawa Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan, sehingga boleh mengalami kasih Kristus sebagaimana sudah kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berserah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh Tuhan membawa gereja ini juga semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah yang menjadi doa, syukur, dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Di hari ini saya jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 326. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa remnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku, jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus.
dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh sama-sama beribadah, baik yang ada di rumah saat ini, di rumah kita masing-masing. Biarlah ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan dengan penuh pujian, ucapan syukur, maka kita yakin Tuhan akan berkenan. Selamat beraktivitas di hari ini. Untuk warta jemaat bisa dibaca di WA masing-masing. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu minggu depan di dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua.